God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. Along 2022, God is good. Puji Tuhan ya. Tuhan selalu baik dan kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh memasuki waktu di mana kita akan melepaskan tahun 2022 ini dengan penuh sukacita. Dan tentu secara pribadi semua kita bersyukur oleh karena Tuhan melengkapi kita dengan kesehatan yang terbaik. Amin. Tuhan melengkapi kita dengan segala sukacita, dengan segala damai sejahtera di dalam keluarga kita, di dalam jemaat. Walaupun barangkali ada masih banyak hal-hal yang belum kita sempat untuk nikmati, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, kata Tuhan. Kenapa jangan takut? Sebab dikatakan Tuhan, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, kata Tuhan. Kalau tadi jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Inilah janji Tuhan. Dia akan selalu bersama-sama dengan umat-umatnya. Dia akan selalu hadir. Tuhan selalu setia, sekalipun kadang-kadang manusia itu tidak setia. Kenapa demikian? Oleh karena Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Kita bersyukur. Dan tadi saya dengar begitu banyak hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin perjalanan pelayanan jemaat kita sepanjang tahun 2022. Luar biasa berkat Tuhan. Paling tidak indikator-indikator kemajuan sebuah pelayanan itu semuanya Tuhan berkati. Ya, mulai dari penginjilan Tuhan berkati, mulai dari persatuan Tuhan berkati, semakin kompak semua. Kemudian juga dari segi finansial, ya tadi saya dengar dari Pak Daniel Gunawan katakan, setiap tahun kita biasanya minus, tapi tahun ini kita surplus dengan uang yang luar biasa. Itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan berkat Tuhan. Bahkan yang terakhir, kita merasakan Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita setiap Rabu berdoa, setiap Minggu berdoa. Sebenarnya sederhana saja untuk kita bisa melihat berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat kita. Coba Anda bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, mulai doa pokok-pokok doa, kalau saya tidak salah selalu susun itu secara detail. Dan kita melihat bagaimana doa-doa kita satu persatu sepanjang tahun 2022 ini dijawab oleh Tuhan. Walaupun rasa-rasanya tidak mungkin, tapi Tuhan telah menunjukkan kuasanya. Bagi kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin membagikan bagi kita satu pengalaman seorang Nehemia. Ya. Kita tahu Nabi Nehemia ini adalah nabi yang diutus Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Dan kita tahu nabi ini adalah nabi yang terakhir diutus Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah rubuh. Kalau bicara mengenai tembok Yerusalem yang sudah rubuh ini adalah melambangkan kekuatan. Tembok ini melambangkan pertahanan, tetapi pertahanan itu rubuh sehingga orang Israel kehilangan harapan bagi Tuhan. Tapi Tuhan mengutus Nabi Nehemia. Dan ini ada di dalam Nehemia 1 sampai 6. Tentu saya tidak akan baca Nehemia 1 sampai pasal 6, tetapi Nehemia 1 sampai 6 kita di sana melihat satu kronologis yang luar biasa. Di dalam cerita ini kita akan menemukan ada 3 hal paling tidak makna yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita sementara kita akan menghabiskan tahun 2022 ini. Kita akan masuk tahun 2023. Di dalam hati kita banyak pertanyaan, apakah mungkin saya melewati tahun 2023 ini
dengan kepastian. Apakah mungkin saya menghadapi tahun 2023 ini dengan keberhasilan? Apakah mungkin saya menghadapi tahun 2023 ini dengan berkat-berkat yang luar biasa? Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya beri judul pada hari ini, setia kepada Tuhan pada tahun yang baru. Setia kepada Tuhan itu mengandung 3 makna. Ya, kalau bisa saya bagikan, yang pertama, komitmen. Yang kedua, kita perlu memiliki ketekunan. Ketekunan ini yang disebut dengan perseverance. Komitmen, perseverance, dan yang terakhir yaitu persisten. Persisten ini gigih. Dan inilah kunci keberhasilan umat-umat Tuhan dari dulu sampai hari ini. Di dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana Nehemia melakukan ketiga hal ini. Ketika Nehemia diutus Tuhan ke Yerusalem membangun tembok itu, dia melihat dengan hati yang hancur. Dia melihat ini tantangan yang berat karena masalahnya bukan hanya musuh dari luar, tetapi orang tidak mendukung di dalam. Sehingga di dalam ayat 4, ini boleh dibantu slide. Nehemia katakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dan apa yang dia lakukan? Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah alam semesta langit. Allah semesta langit. Dia berdoa dan berpuasa. Di dalam mengawali satu pekerjaan yang baru, Nehemia selalu mulai dengan berdoa dan berpuasa. Tidak ada resolusi yang terbaik di dalam kehidupan kita ketika memulai tahun ini selain berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan, kita punya program selama ini berdoa dan berpuasa. Saya selalu atur waktunya. Kalau organisasi atur itu biasanya 1 kali 1 tahun dan 10 hari. Tapi saya mau challenge kita. Tahun 2022, mari kita lakukan berdoa dan berpuasa di jemaat kita. Paling tidak 1 kali 1 bulan. Amin. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Dan kita akan melihat setelah Nehemia memulai komitmennya secara pribadi untuk berdoa dan berpuasa, dia meminta komitmen bangsa Israel. Di ayat berikutnya, di Nehemia 2 ayat 17, di sana dituliskan, ketika lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, katanya, kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Pekerjaan Tuhan ini kalau berhasil kita dipuji orang, tapi kalau kita gagal diejek sama orang. Itu sudah biasa di dunia ini. Dalam hidup juga begitu. Kalau kita berhasil dipuji orang, tapi kalau kita gagal, dan gak sedikit yang merendahkan. Makanya di ayat yang berikutnya, next slide, dikatakan oleh rakyat itu, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi bila mana kita ingin berhasil, yang pertama kita harus ada komitmen. Komitmen dimulai dari diri sendiri. Setelah itu kita komitmen bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan di dalam rumah tangga. Suami, istri, anak-anak bisa membangun komitmen yang baru di tahun yang baru ini. Yang kedua, poin berikut yaitu ketekunan. Setelah kita berkomitmen, kita perlu untuk bertekun. Ketika Nehemia sudah mendapatkan komitmen,
Dia meminta ketekunan. Apa arti ketekunan? Ketekunan ini ketetapan hati untuk terus bekerja sekalipun ada tantangan dan kesulitan di depan. Di ayat 6 dari Nehemia pasal 4 katakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bangsa itu sudah komit dan mulai bekerja. Dan pada waktu mereka bekerja, ada musuh yang sedang bekerja. Ada namanya Sanballat, adanya namanya Tobia, ada namanya Geshem, kalau kita baca ceritanya secara detail. Tetapi apakah membuat mereka pantang mundur untuk melakukan itu semua? Sehingga dia bekerja dan hasilnya ketekunan itu membuahkan pekerjaan yang baik. Dan tembok itu berdiri setengah. Mereka terus bertekun, dan tidak hanya bertekun, mereka lanjutkan pada slide berikutnya dikatakan, mereka gigih dalam menggunakan kemampuan. Ini gigih ini dalam bahasa Inggris persistent. Kalau gigih ini dibutuhkan sebenarnya pada saat tantangan ada. Gigih. Apapun yang terjadi, saya harus jalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus bangun hubungan saya dengan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 17 dari pasal 7, dari pasal 4 itu dikatakan. Sebelumnya, aku telah orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Coba bayangkan, sementara semuanya bekerja, musuh menyerang secara perlahan, tapi ini orang-orang kerja pakai dua tangan. Satu kerja membangun tembok, tangan kiri, tangan kanan pegang apa? Ini gimana ini bekerja ini? Satu bekerja tangan kiri membangun tembok, satu pegang senjata. Ini luar biasa ini. Dua-duanya kerja. Ini namanya bekerja dan berjaga-jaga. Dan Yesus katakan kepada kita supaya kita juga bekerja dan berdoa. Karena bagi orang Kristen sesuai dengan Efesus pasal 6, senjata perlengkapan kita adalah berdoa. Senjata seorang Kristen seberapa sering dia membangun hubungannya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan. Orai labora, bekerja sambil berdoa. Tanpa doa kita tidak bisa berhasil. Barangkali segala tujuan bisa kita dapatkan, tetapi kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Sukacita kita bisa hilang, damai sejahtera kita bisa hilang bila mana kita tidak mengutamakan Tuhan dalam doa. Jadi bangsa itu gigih dalam menggunakan kemampuannya. Next slide. Kemudian juga mereka gigih, dan kegigihan itu membuat gangguan terabaikan. Sementara kita bekerja fokus, kita komit, kita tekun, kita gigih, apapun tantangan kita tetap jalan, gangguan itu terabaikan. Disaksikan di ayat 17. Ketika Nehemia dan bangsa itu membangun dan hampir selesai puncaknya pekerjaan itu, Sanballat tidak berhenti, bahkan berencana untuk mengadakan konspirasi membunuh Nehemia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia diundang, yang sebenarnya undangan itu sebuah konspirasi, apa Nehemia katakan? Aku tengah melakukan satu pekerjaan yang besar, aku gak bisa datang, kata Yeremia. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Dia memilih untuk apa ini? Acuh tak acuh dengan persoalan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini persoalan tidak akan pernah berhenti. Selesai persoalan yang satu,
datang persoalan berikutnya. Selesai pergumulan yang satu, datang pergumulan berikutnya. Dan itu tidak akan pernah berakhir selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena Tuhan mengizinkan kita untuk melewati persoalan itu. Sebagai gantinya ketika persoalan itu datang mengajak kita, teladan ini ditunjukkan oleh Nehemia, bahwa kita harus mengabaikan persoalan itu dengan gigih, tetap fokus di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Nehemia katakan, aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku dan pergi kepada kamu. Next slide dikatakan selanjutnya. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ini terjemahan baru agak unik. Kalau saya lihat di terjemahan baru, kata-kata yang disebutkan justru aku berusaha sekuat tenaga. Seolah-olah Nehemia ketika dia gigih dia mengandalkan diri. Tetapi dalam terjemahan King James Version ini beda versinya. Boleh di next slide? Kalau di dalam bahasa King James Version, dia bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung pada tangan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan keberhasilan bagi Nehemia. Sementara Nehemia membangun tembok Yerusalem. Dan ketika dia komitmen bersama Tuhan, ketika dia tekun bersama Tuhan, ketika dia gigih dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati pekerjaannya. Dan di dalam Para Nabi dan Raja, halaman 645, nasihat, sikap, kerangka berpikirnya bisa kita jadikan sebagai kekuatan bagi kita dalam menghadapi tahun yang baru ini. Seperti Nehemia dikatakan, umat Tuhan tidak perlu takut atau membenci musuh mereka. Jangan habiskan waktu kita terhadap sesuatu yang gak membangun hidup kita. Ada satu kutipan katakan, great people talk about idea. Average people talk about events. Small people talk about others. The choice is ours. Mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau jadi orang yang kecil, ataukah orang yang menengah, atau kita mau jadi orang yang besar? Kalau orang yang besar, dia akan selalu membicarakan ide. Dia akan fokus kepada persoalan. Dia akan fokus kepada solusi. Kalau orang yang menengah, dia akan fokus hanya kepada peristiwa-peristiwa. Kalau orang yang kecil, hanya kepada persoalan. Tetapi kita ingin menjadi orang yang besar, fokus kepada ide. Apa yang ingin saya lakukan pada tahun ini untuk membuat kehidupan saya lebih baik? Apa yang ingin saya lakukan bagi keluarga saya pada tahun ini? Apa yang ingin saya lakukan bagi gereja Tuhan? Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dalam iring-iringan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan tahun 2022 ini dengan segera. Dan Tuhan ingin mengajak kita, ketika kita masuk tahun yang baru, Dia katakan, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku menyertai engkau. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem di dalam kehidupan kita. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem di dalam rumah tangga kita. Bangunlah tembok Yerusalem di dalam jemaat kita. Dan terakhir, kutipan terakhir katakan, kesuksesan dalam melewati tahun baru ditentukan pada komitmen, pada ketekunan dan kegigihan kita untuk melibatkan Tuhan dalam waktu yang dipercayakan Tuhan. Terakhir sekali, selamat tahun baru 2023. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia dan mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan, komit bersama dengan Tuhan, tekun bersama dengan Tuhan, dan gigih. Semoga Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.